Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kecuali kata syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada malam hari ini. Dan hari ini spesial hadirin sekalian karena di banyak titik di wilayah Jabodetabek diguyur dengan air hujan. Dan begitu kita mendengar kata hujan, apa yang terbesit di benak kita hadirin? Basah. Aduh. Kok basah itu loh? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dalam surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah hadirin. Air yang berkah. Jadi ngaji di hari yang diguyur oleh hujan itu akan membuat kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat ilmu kita semakin berkah insyaallah taala. Dan sebagaimana nasihat dari para ulama seperti Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, bahwa fokus kita bukan sebatas mencari konten ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Karena itu yang akan merubah hidup kita. Dan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa berkah itu manfaat. Manfaat itu berkah. Maka keberkahan ilmu adalah bukti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan itu yang diminta oleh Nabi SAW setiap hari. Lalu Nabi ajarkan itu ke kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Bukan sebatas ilmu secara konten, tapi yang berkah hadir. Dan diantaranya adalah pada kondisi seperti saat ini. Dan kondisi hujan semakin membuat kita mendapatkan janji Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Tergantung tingkat kesulitan sebuah amalan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Beda hadirin datang ke kajian kering, nyaman dengan
datang kajian, baju basah, lepek-lepek, itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Dan ini yang harus kita camkan. Ketika mayoritas orang melihat hujan sebagai kendala dan tidak jarang dijadikan dalih untuk tidak hadir, penuntut ilmu justru melihat hujan sebagai peluang. Penuntut ilmu itu melihat hujan sebagai peluang. Kenapa demikian? Karena para ulama kasih kaedah buat kita. Ini dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Al-aqilun yanzuruna ilal haqa'iq la ilal dhawahir. Orang-orang yang berakal, atau berakal ya, di dalam hati kita, itu senantiasa melihat perkara dari sudut pandang hakikatnya, hadirin. Dan tidak tertipu dengan zohirnya. Jadi orang-orang berilmu itu melihat masalah dari angle hakikat. Hakikatnya apa nih? Tidak sebatas apalagi tertipu dengan zohirnya saja. Hadirin, hujan kalau kita lihat secara zohir, maka kesimpulannya apa? Basah. Ah, baru bener nih basah. Tadi basah. Bener nih. Secara zohir basah. Terus apa lagi? Apa? Susah pertanyaan saya, hadirin. Macet. Terus dingin. Terus pisang goreng. Waduh, siapa yang bilang itu pisang goreng? Ya Allah. Kok tahu saya belum makan malam, hadirin. Banjir ya. Itu zohirnya. Pokoknya nggak enak-enak. Aduh basah Ustaz. Macet. Waduh. Crowded Pak Ustaz Jakarta. Zohir. Zohir. Kelihatan tuh. Tapi hakikatnya ma'an mubarakah. Keberkahan tuh. Keberkahan. Ini peluang. Ini peluang gue dapat pahala lebih besar nih kalau gue tetap datang pas hari hujan. Gitu. Ini peluang dapat ilmu yang lebih berkah lagi. Itu penuntut ilmu, hadirin. Cara mereka melihat itu berbeda dengan cara melihat mayoritas orang. Karena kita dilarang melihat dengan kacamata mayoritas manusia. Mengikuti mayoritas manusia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila Anda mengikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, apabila Anda mengikuti mayoritas manusia, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Menyesatkan Anda dari jalan Allah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berpikir jangan melihat dari kacamata mayoritas manusia. Ini yang menciptakan manusia yang bilang itu, yang berfirman seperti itu. Dan hadirin, mayoritas orang atau ahli dunia itu selalu melihat zahir, bukan melihat hakikat. Dan ini didukung oleh firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ketika Qarun show off kekayaannya. Ketika Qarun memamerkan kemewahannya. Ketika Qarun membuat parade yang berisi semua yang ia punya. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Dan Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan membawa perhiasan dan harta bendanya. Apa kata mayoritas orang pada saat itu? Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Duhai, coba kita punya harta seperti Qarun. Dia itu sukses berat loh, hartanya banyak banget. Lihat, ini zahir apa hakikat hadirin? Zahir. Makanya langsung dikritik oleh para ulama pada hari itu. Wa qala alladzina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Nah ini, ahli ilmu, dikasih ilmu, penuntut ilmu. Wailakum, celaka kalian. Kok berpikirnya begitu sih? Kok ngelihatnya ke duit? Thawabullah khairun liman aman wa amila salihah. Pahala dari Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada harta tuh Qarun. Lebih afdol, lebih mewah. Hadirin, para ahli ilmu melihat secara apa? Hakikat, bukan secara zahir. Karena pahala Allah tidak terlihat secara zahir. Kalaupun secara zahir mayoritas orang nggak ngeh bahwa itu pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada kita karena amal soleh kita. Karena nggak langsung turun dari langit. Karena konsepnya bukan paket gitu loh. Assalamualaikum, dari mana? Dari langit nih. Masya Allah, nggak ada kayak begitu. Sehingga kita nggak ngerasa ini itu janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa Allah akan kasihkan jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga. Padahal itu ganjaran dari Allah gara-gara amal soleh kita. Tapi poinnya hadirin sekalian, selalu melihat dari angle yang berbeda. Jangan melihat dari zahir. Kalau enggak, gagal kita ngaji hadirin sekalian. Jadi harus kita buktikan barang-barangnya hadirin. Kalau kita benar-benar mengerti konsep ini, seharusnya begitu hujan deras, kajian kita lebih rame daripada kalau nggak hujan. Nah itu, bisa nggak kira-kira? Bisa apa? Bisa basah. Ya kan lebih nguntungin. Ini untung nih. Ah gue harus kajian nih.
Bro, lo mau kemana? Gue mau kajian, mumpung hujan nih, kita kajian. Gitu harusnya. Itu pola pikirnya. Berkah nih, berkah. Subhanallah. Harusnya lihat hakikat, hadirin sekalian. Bukan lihat zahir. Bukan lihat zahir. Hadirin, dalil banyak tentang masalah ini. Bukankah ketika kita tahu tentang konsep istidraj itu juga tentang masalah ini, kalau kita lihat zahir itu orang akan terpukau dengan apa yang dia miliki. Tapi orang-orang berilmu itu istidraj tuh. Gimana? Kok bisa? Jadi sukses tapi dia nggak sholat Jumat. Dia sukses tapi dia nggak sholat subuh. Dia nggak sholat zuhur. Istidraj. Hakikat, hadirin. Bukan zahir. Hakikat. Kalau kita mau jadi penuntut ilmu sejati, selalu melihat hakikat dan tidak tertipu dengan zahir. Itu yang perlu kita camkan. Masih ingat surat Al-Fajr? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia, kalau Allah kasih harta buat dia, Allah kasih status sosial buat dia, Allah muliakan dia secara duniawi, langsung dibuat kesimpulan, Robku telah atau sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi anan. Dan sebaliknya, manusia itu tuh kalau diuji dengan cara rizkinya diseretin sama Allah, statusnya direndahkan, dia langsung buat kesimpulan Rabbnya sedang menjatuhkan atau menghinakan dia. Apa ayat berikutnya? Kalla, bukan begitu cara mikirnya. Bukan seperti itu cara melihatnya. Artinya apa? Anda melihat secara apa, hadirin? Zahir. Itu kan yang dikritik. Itu kan yang diluruskan. Anda jangan lihat secara zahir. Anda lihat secara hakikat. Bahwa harta itu ujian. Sebagaimana kemiskinan. Ujian bukan? Ujian banget Pak Ustadz gitu. Ya nggak usah dalam-dalam ngomongnya. Biasa aja hadirin. Jadi orang yang mengerti hakikat akan bisa bersikap dengan bijak. Itu tuh poin hadirin. Hakikatnya semakin berat sebuah ibadah kita kerjakan, semakin besar pahalanya. Itu yang perlu kita camkan. Ada yang bajunya basah di sini? Basah karena kehujanan ya, bukan jemuran belum kering lalu dipaksakan. Nggak ada. Ada nggak yang basah? Yang basah hubungi panitia. Kami tidak menyediakan jasa laundry, tapi nanti ada sesuatu yang basah baik ikhwan dan akhwat hubungi panitia. Jadi tolong hubungi panitia. Mungkin pas Isya kali ya. Pas pulang udah kering lagi.
Ah bohong nih, kan gitu. Padahal udah kering, Masya Allah. Itu poinnya hadirin. Ya itu yang ingin saya tekankan dan ini penting. Selalu melihat hakikat, bukan lihat zahir. Selalu melihat hakikat. Makanya kan misal contoh, Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya mar'atun solehah. Apa hadisnya? Ini hadis favorit para ikhwan-ikhwan kan. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Oh cepat tadi. Hafal ya? Masya Allah. Hadirin ini kan hakikat. Nabi nggak mengatakan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik. Nggak ada. Nabi nggak bilang begitu. Kenapa? Karena kalau sebaik-baik dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik, itu nggak sesuai dengan hakikat hadirin. Hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya kesolehan. Hakikatnya kesolehan. Cantik itu penting, tapi sebagaimana sebagian ahli hikmah mengatakan, cantik itu kalau tidak ada masalah hadirin. Kalau ada masalah, nggak ada cantik-cantiknya tuh wanita. Ngerti nggak tuh? Enggak ya? Masih kecil hadirin. Loh beneran, orang yang udah berumah tangga pasti ngerti masalahnya. Cantik tuh kalau nggak ada masalah, tuh cantik tuh. Tapi begitu ada masalah, oh nggak ada cantik. Ada suami dibodoh-bodohin sama istrinya yang finalis Putri Indonesia. Bodoh lu, cantik nggak kira-kira istrinya? Enggak, hadirin enggak. Dibodoh-bodohin sama istrinya. Dasar bodoh kamu, kamu laki-laki nggak berguna, laki-laki macam apa kamu, pemimpin kelas teri, dasar semua. Kira-kira cantik nggak tuh wanita? Enggak. Tapi susah dimengerti oleh orang yang belum berpengalaman. Hadirin. Oke. Sekali lagi, hakikat. Hakikat itu penting. Ya kita masuk ke materi kita hadirin sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih bersama sebuah konsep bahwa ternyata ilmu itu lebih berharga daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Dan ini harus membuat kita tercambuk lagi untuk belajar. Ini harus membuat kita tertrigger lagi untuk mengkaji, lalu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan gak tanggung-tanggung, ilmu mengalahkan ibadah yang hukumnya sunnah dari 6 sisi, kata Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, akhwat sebutkan. Ada nggak? Yang pertama apa? Jangan nyontek, jangan nyontek. Nggak ada. Kita lempar ke apa yang pertama? Tetap sabar, jangan emosi, jangan emosi. Yang pertama saja, saya minta yang pertama. Yang pertama apa? Semua yang punya ilmu. Yakin. Semua yang punya ilmu.
kurang tepat. Ada yang bisa? Akhwat. Siapa? Hmm. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Ya Allah, akhwat-akhwat nih. Terakhir, percobaan buat akhwat. Nggak ada. Ah itu, jazakallah khairan. Ilmu itu manfaatnya untuk yang punya ilmu dan manusia secara umum. Gitu loh. Adapun ibadah puasa Senin Kamis itu untuk yang puasa aja. Pada dasarnya tetangganya nggak dapat tuh pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ikhwan ya, antum. Hmm. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini nih. Ya, yang ketiga akhwat. Akhwat. Kayaknya banyak yang namanya Muhammad Akhwat. Ada nggak akhwat? Ya, cepetan. Iya, ya jazakallah khairan. Yang keempat, ujung sana, belakang. Hmm? Kenapa tadi? Hah? Diulang dari awal. Ah, yang keempat. Kok yang pertama sih? Gimana? Yang keempat. Ah. Iya, jazakallah khair. Taat kepada ahli ilmu wajib. Taat kepada ahli ilmu wajib. Dan itu tidak berlaku bagi ahli ibadah. Dan dalilnya ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan di antara tafsir ulil amri sebagaimana dijelaskan Imam Mujahid, Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah dan para ulama-ulama klasik yang lain adalah ulama fuqaha. Tapi ini bukan berarti kita fanatik kepada seseorang ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena wajibnya taat kepada ahli ilmu selama tidak terbukti menyelisihi dalil. Jika ternyata menyelisihi dalil atau jatuh ke dalam kemaksiatan, maka la ta'ata fil ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, dan ini perlu kita pastikan hadirin sekalian. Tidak ada ketaatan kalau ternyata miss. Tidak ada ketaatan jika ternyata keliru. Tapi kita harus hormati beliau. Kita harus muliakan beliau. Dan kita taat pada masalah-masalah yang lain. Dan inilah konsep. Jadi kita dengan menyatakan hal ini bukan berarti harus fanatik. Bukan apalagi mempertuhankan. Enggak. Ulama tidak mengatakan demikian. Selama tidak menyelisihi dalil, sama kan, taat kepada orang tua hukumnya apa? Wajib, selama tidak menyelisih dalil, selama tidak
eh, mengajak kepada maksiat. Dan ketika kita mengatakan taat kepada orang tua wajib, bukan berarti mempertuhankan orang tua. Taat kepada suami wajib selama tidak menyelisih dalil. Dan itu bukan berarti mempertuhankan suami. Begitu juga taat kepada ahli ilmu wajib. Tapi bukan fanatik. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika meluruskan kesalahan guru beliau, kata Ibnul Qayyim, Syekhul Islam habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Guruku ini Syekhul Islam, ulama yang alim luar biasa tentang ilmu-ilmu Islam. Habibun ilaina, kami sayang dan kami mencintai beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Lihat elegan hadirin. Beradab. Berkelas. Dan tetap tegas di atas kebenaran. Gak dijatuhkan gurunya. Gak dijelek-jelekin guru beliau. Tapi tetap kalau misalnya keliru, kita tidak mengambil perkataannya. Dan itu disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya apa? Madarijus Salikin. Dan banyak sekali para ulama yang mengatakan hal yang sama. Dan para ulama pun gak mau ditaati kalau keliru. Gak mau. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardal ha'il ta'. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Gak usah dipakai. Dibuang aja. Gak usah diambil. Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahibi hadzal maqam. Setiap pendapat atau ucapan diambil dan bisa ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini. Sambil menunjuk kuburnya siapa? Nabi SAW. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, tugas orang awam adalah taat kepada ahli ilmu. Dan dengan demikian akan banyak masalah terurai. Akan banyak masalah terkerucutkan. Karena banyaknya masalah itu karena semua berbicara. Banyaknya masalah karena semua berkomentar. Banyaknya masalah itu karena orang yang gak ngerti bicara tentang sebuah permasalahan. Padahal sebagaimana yang sempat kita katakan, kita tidak boleh berbicara tentang sebuah masalah sampai kita menguasai dalilnya secara komprehensif. Dan kita tahu masalah khilaf atau ijma dalam masalah tersebut. Kalau enggak boleh bicara. Oleh karena itu kita serahkan kepada ahli ilmu. Sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kelima, bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah yang hukumnya sunnah. Wa li'anna al-ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghairuhu minan nawafili tanqati'u bi mauti sahibiha. Bahwa ilmu itu manfaatnya, maslahatnya, pahalanya itu tetap bertahan, tetap mengalir setelah wafatnya pemilik ilmu tersebut. Adapun ibadah-ibadah lain dari amalan-amalan yang hukumnya sunnah, ia akan berakhir dengan wafatnya pemiliknya, atau dia akan berakhir dengan wafatnya orang tersebut. Jadi ini membuat ilmu itu begitu spesial, begitu istimewa. Karena
walaupun orangnya telah wafat, manfaat dan pahalanya terus mengalir. Terus mengalir. Beda dengan puasa Senin Kamis misalnya. Begitu kita meninggal, udah selesai. Pahala puasa Senin Kamis kita tidak mengalir. Tapi kalau kita ajarkan seseorang ilmu agama tentang puasa Senin Kamis, maka walaupun kita meninggal dan ilmu kita diamalkan oleh orang tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus mengalir, itu dengan cara diajarkan, didakwahkan, baik secara langsung, secara verbal, maupun secara tulisan. Dan para ulama dulu menekankan tentang buku atau karya tulis. Dan hari ini mungkin bisa kita kiaskan dengan video misalnya. Karena walaupun ada perbedaan, tapi di satu dua sisi itu hampir sama. Artinya hadirin sekalian, dengan kita ajarkan ilmu kepada seseorang dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka pahala kita terus mengalir walaupun kita udah meninggal dunia. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang awam atau sebagai penuntut ilmu itu mengamalkan poin yang kelima ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang kelima ini membuat kita harus lebih terpacu lagi untuk belajar. Lalu setelah belajar, kita berusaha amalkan dan kita ajarkan ke pihak lain. Tapi yang perlu kita ingat adalah semua harus proporsional. Gak bisa setiap pihak begitu ngaji setiap pekan ke sebuah majelis besok langsung buka kajian. Gak bisa hadirin. Tapi kita bisa ajarkan dengan segala keterbatasan kita ke pasangan kita, ke anak-anak gitu hadirin, ke cucu. Dan target nggak usah muluk-muluk hadirin sekalian. Target nggak harus, pokoknya Anda harus ajarkan Sahih Bukhari buat cucu saya. Jangan. Boleh sih, tapi berapa persen yang bisa begitu? Goalnya simple, saya harus ajarkan dan tanamkan La ilaha illallah ke dalam diri anak saya. Oh gitu hadirin. Itu kalau anak kita mengerti konsep La ilaha illallah dari diri kita, itu gak kebayang pahalanya pada hari kiamat. Hadirin, saya ingin tanya, kalau kita ajarkan anak kita La ilaha illallah, kira-kira dalam seminggu berapa hari dia ngamalin konsep itu? Berapa? Dalam seminggu? Yang seminggu sekali siapa angkat tangan? Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Enggak ada. Seminggu 4 kali. Enggak ada. Seminggu 5 kali. 6 kali.
7 kali. Nggak ada. Terus antum maunya apa sih? Saya bingung. Terus nggak ada yang angkat tangan. Berapa kali seminggu dia ngamalin tuh? Hah? 7 kali 24 jam hadirin. 7 kali 24 jam. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku ngamalin konsep la ilaha illallah udah seminggu 2 kali. Kufur tuh. Lo kan gak boleh. Berarti seminggu 2 kali. 5 kalinya apa? Syirik. Kan gak mungkin. Itu kan gak boleh lepas hadirin. La ilaha illallah tuh 74 jam kita harus la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi antum harus ngerti kan apa rukunnya, apa syarat-syaratnya. Baru diajarin itu anak. Ingat jangan sampai salah. Karena kalau salah fatal. Jadi nggak usah yang ribut-ribut. Nggak usah yang pelik-pelik gitu loh. Pak Ustadz, minggu depan insya Allah saya akan ajarkan khilaf para ulama dalam sholat wajib berjamaah di masjid. Ya diri antum kan bukan ahli ijtihad secara umum. Tapi hal-hal yang dasar. Ajarkan rukun iman buat anak-anak. Oh itu penting. Ajarin Quran buat anak-anak. Kalau Quran nggak bisa minimum Al-Fatihah. Pokoknya Al-Fatihah itu bukan urusan guru ngaji dia. Itu urusan saya. Atau bayangin kalau anak kita bisa belajar, kita bisa benar Al-Fatihahnya dari kita. Itu minimum 17 kali kita dapat pahala setiap hari. Anak saya harus bisa ngerti sholat dari saya. Jangan dari sekolah, dari saya gitu. Bayangkan, itu diamalin terus tuh tiap hari. Anak kita sholat tahajud, kita tidur, kita dapat pahala gitu loh. Karena dia sholat ngertinya dari siapa? Dari kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Hal-hal basic tuh kita yang ngajarin kalau bisa. Kita yang jelaskan. Jangan kasih guru ngaji. Bagus. Tapi masa pahalanya diborong mereka semua. Terus kita tenang-tenang aja. Kita yang harus punya andil hadirin. Hal-hal basic lah. Hal-hal basic. Kalau itu bisa, maka pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kalau misalnya kita punya keahlian, punya akses, kita melamarkan keahlian kita ke ahli ilmu yang kita kenal. Biar apa? Biar kita dapat pahala ilmu yang beliau sebarkan. Oh rugi hadirin kalau kita punya keahlian, kita nggak manfaatkan di bidang ini. Apalagi dosa kita banyak. Minimum kan kita mikir ada satu lah sumbangan saya nih, dan itu nggak ada hitung-hitungan dunia sama sekali, itu free 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana biar ilmu itu tersebar? Jadi kita berada di belakang ahli ilmu. Bukan jadi lokomotifnya ahli ilmu, bukan. Di belakang. Kita support. Kan kita nggak bisa, kita nggak tahu ilmunya. Dan kita melamar. Bukan kita jual mahal, enggak. Karena yang rugi kita nih. Kalau beliau mah bisa ngajar, bisa nyampein ilmu, kita mau gimana? Jadi ada satu titik
apa yang bisa, gimana saya bisa terlibat biar saya dapat pahala. Tapi tentu saja hadirin sekalian itu proporsional dan tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban kita dan kewajiban kita untuk belajar. Karena jangan sampai kita sibuk di dunia dakwah, tapi kita nggak belajar. Kita sibuk ngurus, tapi kita sendiri nggak belajar. Berarti nggak jujur sama Allah. Yang namanya investasi, orang cari duit. Begitu pembagian, dia nggak dapat duitnya. Dia kan ngamuk hadirin, dia protes. Loh ini saya investasi buat dapat uang. Masa uangnya nggak dapat? Nah sama, kita misalnya aktif di dunia dakwah kan untuk dapat ilmu. Yang lain bawa pulang ilmu, kita cuma bawa pulang capeknya aja. Karena sibuk sana, sibuk sini. Terus kita tenang-tenang aja. Berarti kita tujuannya bukan cari ilmu. Kalau kita cari ilmu, kita harus dapetin tuh ilmu. Jadi biar ilmu ini ngalir. Pahalanya gede banget. Gimana nih argo jalan terus hadirin. Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan in qata amaluh illa min thalath." Apabila seorang manusia atau anak Adam meninggal, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 kan. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, wakaf dan lain-lain. Yang kedua, ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin saleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ilmu nih, ilmu ngalir terus pahalanya. Tapi tentu saja sebelum itu antum harus jadi penuntut ilmu dulu. Penuntut ilmu dulu. Kan stepnya belajar baru masuk ke dunia dakwah. Makanya kan kalau kita belajar usulul thalathah kan belajar ilmu dulu, baru beramal, baru dakwah. Gitu hadirin. Baru sabar. Masih ingat ucapan Sufyan Ats-Tsauri? Ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Otomatis fitnah ilmu lebih besar daripada harta. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, harus belajar adab dulu dan ibadah dulu selama 20 tahun. Dan angka 20 itu penekanan. Artinya kita harus persiapan dulu kalau mau bergabung, kalau mau mensupport, kalau enggak babak belur hadirin. Dakwah itu kan ada orang yang mau menjegal, mau memfitnah, atau kalau kita sukses, kena juga kita. Bisa kena ria, bisa kena sum'ah, bisa kena ujub, bisa kena sombong, habis tuh semua pahalanya. Makanya kita harus punya ilmu hadirin sekalian. Tapi ini penawaran yang sangat menarik. Karena argo jalan terus, argo jalan terus, argo jalan terus. Kalau kita bisa berada di sebuah kafilah dakwah. Tapi jangan kita buat sendiri. Al ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan kita awam di bidang ini. Likulli maidanin fursanuh. Kata para ulama, di setiap bidang ada pendekar-pendekarnya masing-masing. Ada kesatria-kesatrianya masing-masing. Maka apabila kita awam, kita berdiri di belakang ahlinya. Tapi sebelum itu kita harus kuatkan ilmu dan adab kita dulu. Kalau enggak bisa. Hancur hadirin, hancur. Karena bidang ini tidak mudah. Bidang ini butuh ilmu dan adab serta kesabaran. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi mulailah dari keluarga kita gitu loh. Mulai dari keluarga. Itu hal yang penting hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar. Apalagi yang bapak-bapak atau yang teman-teman ikhwan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan gimana cara jaga?
Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan diajarkan agama dan dididik tuh, dididik, bukan didiemin aja, bukan dianggurin, dididik hadirin. Kalau enggak kena kita pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin dan akan Anda tanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Anda akan ditanya tentang istri Anda, anak-anak Anda. Nah, yang jadi masalah kan banyak suami kan pakai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa pas lagi marah doang. Kamu nggak tahu siapa pemimpin di rumah ini? Ya, nanya lagi. Ya tahu mas, gitu loh. Semua juga tahu mas yang pemimpin. Ayat ini bukan untuk pas marah hadirin. Ayat ini itu mengandung konsekuensi. Anda harus didik. Anda harus ajarin tuh. Kalau enggak Anda habis pada hari kiamat. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi antum bayangin ya. Kalau kita ajarkan istri kita. Lalu istri kita ajarkan anak-anak kita. Satu anak kita ngerti iman, ngerti tauhid, ngerti la ilallah dari kita. Berapa pahalanya itu? Terus anak kita punya anak lagi. Terus anak kita ngajarkan ajaran yang kita sampaikan ke cucu kita. Akhirnya cucu kita bertauhid kepada Allah. Berapa pahalanya? Lalu cucu kita nikah. Lalu punya cicit. Lalu cicit kita bertauhid karena ajaran kita. Berapa pahalanya? Lalu cicit kita punya anak lagi. Namanya apa tuh cicit? Anak cicit. Lalu belajar la ilaha illallah lagi dari ajaran yang dulu kita ajarkan. Berapa pahalanya tuh? Terus anak cicit kita punya anak lagi. Siapa namanya tuh? Cucu cicit. Ya Allah. Lalu bertauhid lagi. Ya Allah, itu pahalanya hadirin. Itu kalau punya anaknya satu, lalu anak kita punya cucu satu, lalu cucu yang satu kita cuma punya cicit satu, anak lagi satu, lalu cicit kita hanya punya anak lagi satu, lalu cucu cicit kita hanya punya anak lagi satu, itu aja udah, ya Allah, untung tuh hadirin. Gitu. Itu kalau satu, kalau antum punya anak 17 gimana? Bayangin tuh, ya Allah, pahalanya. Gitu loh. Itu antum punya istri satu. Kalau antum punya 4 gimana? Tapi harus bisa didik hadirin. Gitu loh. Harus bisa ngajar kalau nggak sih. Jangan coba-cobalah. Iya benar. Kecuali kalau mau dibangkitkan dalam kondisi pincang. Nggak apa-apa lah Pak Ustadz pincang. Lu nggak enak hadirin sekalian. Capek pada hari kiamat. Dan diadab nanti sama Allah. Kecuali jika Allah ampuni. Jadi coba pikirin deh. Ini luar biasa. Iya itu yang kelima hadirin sekalian. Yang keenam, sisinya adalah wali anna fi baqail ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdhu ma'alimil millah. Karena dengan eksisnya ilmu itu berarti menghidupkan syariat dan menjadi sendi-sendi atau pilar-pilar agama. Jadi ilmu itu menghidupkan syariat. Iya. Selama ilmu itu eksis, maka syariat pun akan hidup. Dan juga akan memfilter dari penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu hadis yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Yang mengemban ilmu ini dari setiap zaman adalah orang-orang yang adilnya. Sudah kita bahas itu. Sudah kita bahas. Apa makna orang adil? Siapa yang masih ingat? Hah? Orang yang adil. Iya, belum tepat. Makasih. Antum. Hah? Apa? Apa? Iya, betul. Kenapa antum mau
Adil adalah baik agamanya dan muruahnya. Nah itu hadirin. Jangan sampai lupa tuh. Dan tugas mereka kan adalah untuk meluruskan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membawa kebatilan, dan orang-orang bodoh. Itu kan. Makanya ilmu itu nama lain dari ilmu itu berfungsi menjaga eksistensi syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ahli ilmu hilang, padam semuanya hadirin. Ini penting, ini sangat penting. Itu harus kita upayakan gimana menjaga eksistensi agama kita. Makanya kan kata ulama ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat yang harus kita jaga bersama-sama. Bahkan karena ilmu itu amanat dan ilmu adalah menjaga kemurnian syariat, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kata Al-Allamah Ahmad Syakir dalam muqaddimah Tahqiq Asy-Syi'r wa Syu'ara, hati kita tidak boleh sesak jika kita dikritik dan dibantah orang saat kita melakukan kesalahan. Itu hadirin. Kenapa? Karena ilmu adalah amanat. Kita belajar, kita saling berbagi ilmu, itu agar agama Allah dan syariat Allah itu tetap eksis. Maka jika kita melakukan kesalahan, harus ada yang luruskan. Karena kalau kesalahan itu dibiarkan, nanti agamanya nggak eksis. Padahal kan tujuan utamanya apa? Salah satunya agar agar agama dan syariat itu apa? Eksis. Maka harus benar-benar terjaga originalitasnya. Begitu ada kesalahan dan diluruskan, dikritik dan dibantah, maka kita harus menerima hadirin. Karena tujuan kita bukan pribadi kita, tapi agar syariat ini bertahan dan eksis. Makanya kata Al-Imam Ahmad Syakir, "Fama dhaqa sadri bi syai'in min naqdin qat." Dadaku tidak pernah merasakan sesak karena kritikan-kritikan kepada diriku. Tidak ada satupun kritikan yang membuat dadaku sesak. Tenang hadirin. Antum begitu juga dia nggak akan dengar. Emangnya anak kecil peduli apa antum sut begitu? Anak kecil mah nangis aja gitu loh. Gitu loh. Dan kita kasih kesempatan orang tuanya untuk menenangkan. Jadi nggak perlu sut begitu. Dia nggak peduli hadirin. Dia nggak peduli. Emang antum waktu kecil gitu? Lagi nangis kejar temen ayah antum gitu langsung diam dia lagi marah. Kan nggak ada, anak kecil mah nggak peduli. Ya kita lanjutkan. Kenapa? Karena ilmu itu amanah kata Ahmad Syakir. Bal inni la ara anna dhiqa bin naqdi wa tasami alaihi laisa min akhlaqil ulama. Bahkan kata Al-Allamah Ahmad Syakir, pakar hadis kita yang satu ini, beliau mengatakan, bahkan saya memandang sesaknya dada kalau dikritik, kalau diluruskan, itu bukan bagian dari akhlaknya ulama.
Bukan, itu bukan akhlak ulama. Walaysa min akhlaqil mu'min. Dan itu bukan akhlak orang-orang yang beriman. Bukan. Innama huwal gururul ilmi. Sesaknya dada kalau kita dibantah atau dikritik karena kesalahan kita. Ini jelas kita salah. Lalu kita nggak nyaman, maka itu bukti kita tertipu dengan ilmu. Wal kibriya il kadhibah. Dan itu kesombongan, kedustaan. Kesombongan hadirin. Dan bagaimana ulama memandang ya. Karena kan ihya syariah. Ini kan bukan tentang saya, bukan tentang antum, bukan tentang ikhwan, bukan tentang akhwat. Kita lagi bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ada kesalahan, maka perlu diluruskan. Dan kita harus senang. Walaupun yang mengkritik gak punya adab misalnya. Yang mengkritik kasar, gak beradab. Tapi kalau substansinya benar, terima hadirin. Adapun dia gak punya adab, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan dia. Allah kan pasti nanya dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau ada yang kritik antum atau membantah antum dengan cara yang kasar, yang nggak benar, dia kan akan ditanya sama Allah. Tapi kewajiban antum terima kalau substansinya benar. Itu tadi kan, jangan lihat zohirnya. Zohirnya memang kata-katanya tajam banget Pak Ustadz, pedih banget. Udah lihat hakikatnya. Hakikatnya benar nggak tuh? Benar sih Ustadz. Ya udah terima kita. Itu sebuah amanat ilmiah. Sebuah amanat ilmiah. Dan itu membuat ilmu itu berkelas hadirin. Dan disitulah disebabkan ulama dimuliakan. Lihat Ahmad Syakir mulia hadirin sekalian. Siapa yang meragukan ilmunya Syekh Ahmad Syakir? Dan ini kuncinya. Hati saya tuh senang-senang aja kalau dibantah atau dikritik. Karena tujuan ilmu adalah memuliakan atau menjaga eksistensi agama atau syariat. Bukan menang-menangan. Bukan majelis kita lebih baik daripada majelis lain. Bukan. Tapi menjaga eksistensi agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan dengan demikian berakhirlah bab pertama. Dan masih ada waktu. Saya ingin menjelaskan sedikit perangkat-perangkat ilmu. Itu penting. Apalagi tadi kita bahas bahwa orang-orang berilmu itu melihat hakikat, bukan melihat zohir, apalagi tertipu dengan zohir. Nah, konsep ini kan nggak mudah hadirin. Konsep ini nggak mudah. Untuk bisa menguasai ilmu yang bermanfaat, kita harus punya perangkat atau alat. Dan ini dijelaskan para ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Antum catat, ini penting. Yang pertama, kalau kita mau menguasai ilmu, kalau kita mau sukses, mau pintar dalam melihat, karena melihat hakikat itu nggak mudah. Yang pertama, kata beliau dan kata para ulama kita harus punya Syekhun Fattah. Itu perangkat ilmu yang pertama. Syekh Fattah. Guru yang mampu membuka. Fattah itu dari Fatih. Jadi guru yang mampu membuka pintu hati kita. Mampu membuka sudut pandang kita. Mampu membuka paradigma berpikir kita.
mampu membuka cara kita melihat, dan khususnya lagi mata hati kita. Oh ini hadirin, ini penting. Guru yang bisa ngebuka. Contoh tadi, kalau kita lihat secara zohir, siapa yang mau dikritik hadirin? Siapa yang mau dibantah? Tapi lihat ketika seorang guru besar hadis bernama Ahmad Syakir membuka cara berpikir kita. Loh ini kan ilmu amanat kata beliau. Anda kan belajar agar menjaga eksistensi agama. Anda belajar agar jadi lebih baik. Nah, kalau Anda salah, tujuan Anda ingin jadi lebih baik dan ini amanat, kenapa Anda kesal? Justru kalau Anda kesal, itu kesombongan. Kalau Anda kesal, itu keangkuhan. Kalau Anda kesal, itu tipuan, tertipu dengan ilmu. Orang kan jadi mikir, iya benar juga ya. Fattah. Fattah. Gimana nggak cara berpikir kita tuh dibuka gitu loh. Mata hati kita tuh dibuka. Kita butuh guru yang bisa membuka. Makanya kata Syekh Utsaimin, berguru adalah cara terbaik. Karena bisa jadi kita hanya belajar setengah jam dengan seorang guru, tapi untuk mengajarkan kita selama durasi setengah jam, itu beliau persiapannya misalnya harus 1 minggu hadirin. Ada nggak? Ada, saya tahu. Masyaikh seperti itu. Seminggu persiapannya. Padahal materinya cuma setengah jam. Jadi setengah jam itu kita dapat intisari dari puluhan buku yang beliau baca. Itu kan jalan pintas. Dalam arti itu menyingkatkan waktu. Daripada antum suruh baca semua. Gitu loh. Antum baca Minhaj Syarah Muslim. Gimana antum baca 9 jilid hadirin sekalian. Tapi jika kita punya guru yang bisa ngebuka, iya benar ya. Ya harusnya kan begini nih. Kenapa nggak kepikiran ya? Sering tuh kan kita bilang gitu. Kenapa Anda nggak kepikiran begitu? Itulah fungsi dari guru. Guru Syekh Fattah. Guru yang ngebuka mata hati kita dan cara berpikir kita. Oh, itu penting. Itu yang paling mahal hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang kedua, aklun rajah. Akal yang sehat, cerdas, dan mampu merenung dan mentadaburi. Itu. Jadi ini dari sisi murid, muridnya harus cerdas juga, harus punya akal yang sehat. Kita dapat guru yang jago tapi kita salah paham lagi, salah nyambung lagi, salah connect lagi, percuma hadirin sekalian. Nggak nyambung-nyambung tuh. Gurunya kita ke kanan, kita ke kiri. Gitu loh. Guru lurus kita muter balik, ketinggalan udah iring-iringannya tuh. Gurunya lurus, dia muter balik. Gurunya kanan, lampu merah, dia ke kiri. Karena salah paham. Nggak nyambung hadirin. Itu yang membuat kita nggak dapat ilmu. Jadi harus akalnya yang rejah. Jadi gurunya bisa ngebuka, muridnya memahami, ngerti, nggak salah paham. Nggak salah paham. Karena sekali lagi banyak yang atau sebagian nggak nyambung dan akhirnya nggak dapat ilmu. Yang ketiga hadirin sekalian, kutubun sihah.
kitab atau buku yang valid, yang benar. Jadi harus ada buku, hadirin. Itu kata para ulama. Kita harus punya buku. Makanya kan kata Imam Az-Zuhri, orang yang ke kajian nggak pakai buku, apa kata beliau tuh? Hah? Apa? Apa? Dzul, kehinaan, hadirin. Kehinaan. Dan begitu juga kajian itu butuh buku. Kenapa? Karena buku itu guidance, dia ngedunjukin. Dia ngejaga gitu loh. Dia ngejaga. Dia membuktikan ini yang dibicarakan valid apa tidak. Gitu loh. Ada dasarnya atau enggak. Misal contoh, kalau misalnya kita nggak, tiba-tiba ada seorang ustadz mengatakan mentaati ulama hukumnya wajib. Kan kita bingung nih dari kepalanya sendiri atau memang warisan dari para ulama. Tapi dengan kita baca buku, oh iya benar, Ibnu Jamaah bilang menjelaskan begitu. Berarti ini warisan dari para ulama-ulama kita. Benar nih. Itu ngebantu. Dan ngebantu juga kalau salah bicara. Gitu loh. Ketika salah bicara. Oh bukunya, oh ini salah. Jadi benar-benar ngebantu. Ngebuka. Kan sekali lagi, referensi kan awal dari semuanya. Kalau referensinya salah, semuanya salah hadir. Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Data salah, sikap akan salah. Data salah, kita milih jalan juga salah. Gitu loh. Google Map antum salah, atau Waze antum salah. Salah juga tuh antum milih jalan. Jadi salah, gitu. Di ini merah semua gitu loh. Akhirnya antum nggak jadi lurus, antum belok kanan. Kanan yang macet total, lurus kosong gitu. Kan ada kejadian gitu. Jadi begitu data salah, semuanya salah. Jadi buku itu penting. Buku itu penting. Kalau kita mau maju, kita harus belajar dengan kitab dan guru dan akal yang sehat. Terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, mudawamatun wa ilhah. Belajarnya kontinu. Belajarnya kontinu, mudawamah, terus. Bukan pekan ini datang, pekan depan cuti, lalu 2 pekan lagi kirim salam sama ustadznya, lalu 2 minggu lagi dinas, gimana mau dapat ilmu? Nggak bisa. Minggu depannya ada kondangan, terus gitu loh. Nggak akan bisa dapat ilmu. Ilmu itu harus continue. Masih ingat kaidah man thabata nabat. Barang siapa yang thabat, yang tetap komit di sebuah majelis, dia yang akan tumbuh, dia akan berkembang. Itu hadirin. Dan ilhah, terus menerus, nyoba lagi gitu. Artinya kalau misalnya kita ingin bertanya kepada seorang ahli ilmu, datang lagi, nggak ada, pas saya nggak ada, datang lagi, nggak bisa dilayani, datang lagi, beliau nggak punya waktu, datang lagi nanti, beliau lagi sibuk, coba nanti datang lagi gitu loh. Tapi jangan di waktu-waktu yang mengganggu beliau. Tapi ilhah tuh datang terus, nggak ada bosan-bosan. Itu tuh, jadi harus continue. Nggak bisa ngaji tuh loncat-loncat, nggak bisa hadirin. Sama, antum punya, sekali lagi, kita punya benih, kita tanam ke sebuah tanah, lalu minggu depan kita gali, kita pindahin tuh benih ke 10 meter berikutnya, tanam lagi. 2 minggu kemudian kita gali, kita ambil tuh benih, tanam ke 10 meter di sebelahnya. Lalu kita tanam, minggu depannya lagi kita gali, lalu kita ambil tuh benih, lalu kita tanam ke 30 meter ke sebelahnya. Tumbuh nggak tuh? Mati hadirin. Bukan tumbuh, mati itu.
karena pindah-pindah comot-comot gitu. Sama orang yang datang ke kajian A, oh nggak seru, pindah lagi kajian B, oh nggak lucu, pindah lagi, ini ngebosenin, pindah lagi gitu. Nggak bisa hadirin lah, nggak bisa gitu loh. Lucu tuh boleh-boleh aja selama proporsional, tapi itu bukan inti. Misalnya lembut itu bagus-bagus, tapi itu bukan inti. Intinya kan ilmu. Mungkin karakter Ustadz kita nggak seperti itu, tapi ilmunya mumpuni, istiqomah tuh hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Itulah 4 alat ilmu. Yang pertama tadi apa hadirin? Guru yang bisa ngebuka gitu loh. Ingat, ngebuka paradigma berpikir kita. Ngebuka hati kita. Bukan yang mengajak ke pribadi beliau. Bukan yang mengajak ke person beliau. Bukan. Tapi yang ngebuka, oh ternyata kita harus ittiba ya. Oh kita harus beriman sama Allah. Kita harus taat. Dibuka. Karena sekali lagi itu penting. Itu hal yang sangat penting. Terus yang kedua apa? Akalnya sehat, akalnya nyambung gitu loh, cerdas, bisa nangkep gitu loh. Gitu, jadi itu. Dikasih umpan lambung, disemes hadirin gitu. Itu kan kalau bahasa sekarang. Jadi nggak tahu dia, oh maksudnya ke sini, maksudnya ke sini. Yang ketiga apa? Kitabnya harus valid, jelas nih kitabnya apa nih gitu loh. Dan itu hal yang penting. Dan yang terakhir, continue gitu loh. Dan nyoba terus. Walau ta'ala misal kita buka sesi tanya jawab sebentar sebelum kita tutup. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa hikmah Allah menciptakan makhluk yang bernama rasa sulit yang tidak ringan, yang melekat pada tiap proses memurnikan ibadah karena Allah? Padahal saya pernah dengar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jazakallah khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, makan bubur itu mudah apa susah? Makan bubur mudah apa susah? Mudah. Kalau bubur apa? Bubur ayam komplit. Udah. Pakai hati ampela. Mudah juga. Tapi kalau la qadarallah ada seseorang kena penyakit CA getah bening, makan bubur mudah apa sulit? Sulit hadirin. Sulit. Jadi jangan salahkan buburnya. Yang sedang sakit itu person yang makan. Sama. Islam itu mudah. Inna hadzal dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Tapi kan pertanyaannya, kita sehat apa sakit nih hadirin? Gitu. Kita sehat atau sedang sakit. Berjalan itu mudah. Tapi coba orang yang sedang vertigo disuruh jalan. Berantakan hadirin. Jomplang. Bukan salahkan berjalannya. Yang jadi masalah adalah dia sedang sakit. Sama. Kita nih kalau iman lagi sakit, semua susah. Semua susah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa sulit yang tidak ringan
Rasa sulit yang tidak ringan itu relatif. 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 2 tambah 2. Mudah apa sulit hadirin? Relatif. Mudah. Relatif. Kalau antum punya keponakan TK 0 kecil, susah tuh 2 tambah 2. Gitu loh. Tapi kalau kita mudah. Nah, jadi sulit itu relatif. Sulit itu relatif. Gitu. Bangun jam 3 malam, sulit apa tidak? Relatif gitu. Nah, gitu loh. Kalau untuk nonton final champion, mudah. Kalau untuk tahajud, sulit. Nah, itu kan relatif. Jadi ini semua tentang relativisme hadirin sekalian. Tapi ini nggak berlaku di sini. Itu mungkin di sana lah. Ini nggak nonton final. Tapi tahajud juga enggak, sama juga hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Tapi sisi objektivitasnya adalah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu kita. Ilmu kita. Ketika besok ada ujian kosinus, semua murid sudah belajar. Ada satu murid pas pelajaran kosinus nggak masuk. Maka bagi yang nggak masuk, ujiannya susah apa gampang? Susah. Tapi yang lain udah pada belajar, latihan, senyum-senyum semua. Kenapa? Karena ilmunya beda. Jadi rasa sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu. Lalu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pandang itu penting. Dan sudut pandang lagi-lagi kiblatnya ke ilmu. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Dan yang terakhir yang paling penting, ini ditentukan oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan, maka semua akan mudah. Maka kita harus minta, dan minta. Dan inilah salah satu hikmah dari rasa sulit. Agar kita merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bermunajat kepada Al-Qawi, yang maha kuat hadirin sekalian. Dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah dan semua penuntut ilmu yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang nggak ada di sini, semoga kita dilindungi oleh Allah semua. Menurut antum, umroh atau nikah dulu? Jazakallah khairan. Antum akadnya di Masjidil Haram aja. Oke tuh, Masya Allah. Jadi umroh sambil nikah. Gitu. Udah kan? Selesai. Loh kan al-jama' aula minat tarjin amkan. Kaidah usul fikih apa? Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi yang dikedepankan umroh dan nikah. Terserah mau di Masjidil Haram boleh, mau di Masjid Nurul Iman juga boleh, pokoknya dimanapun. Tapi kalau bisa di sana, ya coba aja di sana. Kalau misalnya harus milih, sebenarnya nggak harus milih sih umroh atau nikah.
Karena kan kalau umroh atau nikah, larinya ke arah apa nih? Budgeting kan? Ya nggak sih? Umroh atau nikah. Larinya kan ke budget. Bener nggak sih? Iya kan? Habis mau kemana lagi? Nah, ya udah nikahnya budgetnya sedikit aja. Nikahnya gitu. Mungkin nggak? Ini kan umroh atau nikah menjadi kendala kalau misalnya nikahnya puluhan juta gitu, apalagi ratusan juta kendala. Tapi kalau nikahnya 3 juta, enak tuh hadirin. Nikah 3 juta. Nah coba. Tapi kalau maksudnya umroh dulu, jadi kita berangkat sendirian atau nikah dulu nanti kita berangkat sama istri, ya yang paling cepat yang bisa dilakukan yang mana? Kalau apa namanya, antum sudah siap nikah, lalu calonnya ada, maka antum nikah terus berangkat secepat mungkin. Antum udah siap nikah, tapi calonnya nggak ada, ya antum umroh aja dulu. Ya habis gimana, orang nggak ada calonnya. Gitulah, walau ta'ala misalnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi keluarga Ustadz dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin saya sebelum asar ketiduran dan ketika saya bangun sudah melewati waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asar yang ketinggalan sampai melewati maghrib? Apakah bisa diqadha atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya buat saya agar istiqomah menjalankan kewajiban tepat waktu dan meninggalkan maksiat. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, sholat begitu bangun. Sholat begitu bangun. Nabi SAW bersabda, "Man nama anis sholat aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat di waktunya, maka hendaknya dia sholat begitu dia bangun atau begitu dia ingat, harus langsung sholat. Baru nanti ulama fikih berbeda pendapat tentang label dari label dari sholat tersebut, nama dari sholat tersebut. Sebagian ada yang mengatakan qadha, sebagian ada yang mengatakan ada. Ada apa Pak Ustadz? Bukan ada apa, ada gitu loh. Ada itu artinya mengerjakan ibadah di waktunya gitu loh. Jadi dan itu khilaf dalam masalah penamaan aja. Dua belah pihak mengatakan sholatnya sah dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat untuk istiqomah sekali lagi yang pertama belajar dan harus terus belajar. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari secara semaksimal mungkin. Lalu kita beristighfar dan bertobat ketika kita ada khilaf. Lalu sekali lagi belajarnya bertahap, jangan jangan diforsir. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang belajarnya sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Terus yang terakhir, kita butuh teman dan komunitas. Kita butuh teman. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Afwan mau tanya, Ana sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang akhwat dan Ana sudah istikharah, namun Ana bingung karena di satu sisi kami diberi kemudahan seperti restu dari kedua orang tua kami, namun di sisi lain Ana beberapa kali mimpi buruk tentang dia. Pertanyaan, mana yang merupakan jawaban istikharah Ana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jawaban istikharah itu bisa dari banyak hal. Tapi yang terpenting adalah kembali ke doa kita. Kan kita doanya, kalau ini yang terbaik untukku, untuk agama, dunia,
saat ini dan masa depan di dunia maupun di akhirat, faqdur huli, takdirkan, wujudkan ya Allah. Wa yassir huli, mudahkan, thumma ardini bih, lalu buat aku meridhoinya. Lalu kalau ini buruk, fasrifu anni wasrifni anhu waqdir li khaira haitu kan faqdur huli wa yassir, maaf kembali. Kalau ini yang terbaik, faqdur huli, wujudkan, takdirkan, wa yassir huli, mudahkan, dan yang ketiga thumma barik li fi, lalu berkahi ya Allah. Tapi kalau Allah tahu ini buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia, lalu ganti dengan yang lebih baik, thumma ardini bih, lalu buat aku ridho terhadap takdirmu. Ya udah, jalanin aja dulu. Kalau Allah tahu ini buruk, Allah akan palingkan. Kalau Allah tahu ini baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi poinnya, jamaah sekalian, istikharah kan baru satu perangkat, bukan seluruh perangkat. Sama, istikharah kan doa. Kalau kita cari rizki, hanya modal doa-doa, nggak pernah bekerja, beraktivitas, keluar dari rumah, ya nggak bisa hadirin. Sama ini juga begitu. Ta'aruf tuh harus komprehensif, nggak bisa hanya ngandelin istikharah begitu di merasa dari satu sisi lancar, lalu lupa dengan konsep-konsep yang lain. Dan hadirin sekalian, banyak PR dalam masalah ta'aruf, banyak yang miss dalam masalah ta'aruf, maka harus hati-hati. Jadi poinnya adalah jalankan, dan mimpi buruk belum tentu gitu loh. Antum waktu itu baca doa enggak waktu mau tidur? Jangan-jangan tuh gara-gara nggak baca doa mau tidur gitu loh. Jadi jalanin, kalau semua perangkat sudah sempurna, sudah fix, sudah maksimal, dan semua dilancarkan, maka insya Allah itu jawaban. Tapi kalau belum, maka tidak. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.